Bahaya listrik statis merupakan salah satu bahaya yang harus diperhatikan dalam pengelolaan bahan kimia. Karena listrik statis dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran ataupun ledakan pada pengelolaan bahan kimia, terutama bahan-bahan kimia yang bersifat flammable ataupun eksplosif ya, yang mudah terbakar ataupun mudah meledak. Listrik statis merupakan hasil dari ketidakseimbangan muatan listrik antara muatan positif dengan negatif di dalam atau pada permukaan suatu benda. Nah, ketidakseimbangan ini terjadi karena ada pemisahan muatan pada benda tersebut akibat adanya kondisi tertentu. Pemisahan muatan listrik pada suatu benda yang menghasilkan listrik statis ya, itu dapat terjadi karena beberapa kondisi. Yang pertama yaitu contact induced, atau terjadi karena adanya kontak atau gesekan di antara dua benda. Ini contohnya misalnya seperti penggaris mika ya, yang kita gesek-gesekkan ke rambut biasanya. Kemudian kita dekatkan ke rambutnya tertarik seperti ada gaya tariknya ya. Itu juga bagian dari listrik statis. Ataupun balon misalnya ya, itu yang sederhana. Jadi karena gesekan atau kontak menyebabkan adanya listrik statis atau pemisahan muatan. Ini juga sering terjadi pada kendaraan ya, karena ada gesekan dengan angin. Kadang-kadang kita ketika memegang pintu kendaraan ada seperti loncatan listrik gitu ya, seperti kesetrum. Nah, itu adalah juga listrik statis akibat gesekan, biasanya contact induced. Yang kedua adalah pressure induced, yaitu karena adanya tekanan mekanis pada material tersebut atau pada bahan tersebut. Nah, biasanya ini terjadi pada material-material atau bahan-bahan yang bersifat piezoelektrik, yaitu material-material yang akan mengenerate atau menghasilkan muatan atau menghasilkan voltase apabila diberikan tekanan. Itu adalah piezoelectric material, biasanya berbentuk kristal atau keramik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan heat induced, dengan memberikan panas ya, dipanaskan ataupun didinginkan. Nah, material-material yang sifatnya bisa diberikan muatan karena heat induced atau karena pemanasan ataupun pendinginan, itu dikenal sebagai material-material yang bersifat pyroelektrik atau pyroelectrical material gitu ya. Yaitu material-material yang apabila diberikan panas atau dipanaskan ataupun didinginkan itu akan menghasilkan muatan listrik gitu ya, muatan listrik sementara. Kemudian yang keempat adalah dengan charge induced, yaitu memang diberikan muatan oleh benda lain yang sudah bermuatan. Jadi benda tersebut dimuatkan, di charge oleh benda lain yang sudah bermuatan, sehingga muatannya terpisah di benda yang diberi muatan tersebut gitu ya. Biasanya ini yang dilakukan pengendalian pencemaran udara ya untuk debu itu dengan menggunakan electrostatic precipitator. Nah, debu itu diberi charge, diberi muatan oleh ESP itu ya, electrostatic precipitator itu, supaya dia memiliki muatan dan kemudian bisa ditarik menempel pada plat-plat yang bermuatan debunya gitu ya. Ini salah satu pengolahan pengendalian pencemaran udara yang menggunakan prinsip listrik statis ini dengan metodenya charge induced ya. Nah, bahaya listrik statis adalah ketika ketidakseimbangan muatan yang terbentuk atau terkumpul itu tiba-tiba terlepas atau terdischarge karena berdekatan dengan benda yang bersifat konduktif atau benda-benda yang konduktor ya. Nah, saat ada discharge ini, ada pelepasan muatan ini, itu dapat menghasilkan percikan atau spark atau kilat ya, yang dapat menjadi penyebab kebakaran ataupun ledakan.
Baik, berikut kita akan lihat contoh-contoh kecelakaan ya akibat listrik statis berkaitan dengan penanganan bahan ya, bahan kimia atau ya bahan-bahan pada umumnya. Nah, pada contoh pertama ini ada pada gudang bahan kimia. Kita bisa lihat pada video ini ya. Nah, ini ada terjadi ledakan ya. Jadi di situ ada bahan kimia yang kelihatannya flammable ya. Kalau kita lihat di simbolnya merah warna piktogramnya ya, itu biasanya untuk flammable. Nah, ada cairan flammable atau bahan kimia flammable yang sedang dituang untuk dimasukkan ke dalam IBC tank atau intermediate bulk container ya, IBC atau tote tank ya. Kemudian kita lihat ada orang datang untuk mungkin yang membersihkan yang tercecer atau mungkin ini yang membersihkan totengnya. Kemudian akhirnya ada percikan di situ, ada lompatan listrik statis dan terbakar atau meledak. Itu yang terjadi ya. Kemudian di contoh kedua ini aktivitasnya sedang loading ya, loading bahan seperti kain, kelihatannya kain atau kapas, sepertinya sih kapas ya, lembaran kapas di loading ke truk ya untuk mau diangkut atau mungkin mau dibawa ke tempat customernya ya. Dan ketika petugas yang bekerja mau turun, ada percikan, ada spark antara, kalau terlihat di video itu ada antara di sepatunya dengan lantai lantai di dalam truknya atau kontainer di truknya, kemudian menyebabkan kebakaran gitu ya, kebakaran. Nah, ini juga karena adanya listrik statis. Kemudian contoh yang ketiga, yang pertama tadi bahan kimia cair ya. Kemudian yang kedua padatan ya atau ya bahan yang bulky gitu ya. Nah, di contoh ketiga ini adalah yang bentuknya powder atau granular atau tepung lah ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada seseorang yang ingin menuangkan seperti tepung atau pasir ke dalam bejana ya, bejana tekan kelihatannya. Kemudian terjadi ledakan. Nah, ini pun juga karena listrik statis.